Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari ya bersama-sama tentang kurikulum merdeka. Di sini saya akan memaparkan pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka atau kurikulum apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Atau kurikulum adalah rencana pembelajaran. Di sini kita saat ini masih menerapkan kurikulum yang sudah berlaku dan kemungkinan besar akan berganti pada tahun ini ya, insya Allah. Yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu disusun dan dirancang oleh pemerintah, kemudian diturunkan kepada satuan pendidikan. Kurikulum sendiri memiliki peran dan fungsi. Peran kurikulum itu apa? Dalam dunia pendidikan, peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian fungsinya untuk memandu dalam proses belajar murid. Intinya peran dan fungsi kurikulum itu adalah sebagai panduan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas itu terarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kurikulum sendiri dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Kenapa kurikulum itu perlu untuk dirubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, itu salah satu alasan dari mengapa kurikulum itu harus berubah. Kemudian kurikulum itu bersifat dinamis dan harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik murid. Misalnya dulu ketika saya masih SD itu disuruh mencari tugas di dalam buku yang ada di perpustakaan atau mengumpulkan dari orang. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa mencari atau menggunakan referensi-referensi yang lebih banyak lagi, terutama di aplikasi digital. Itu kita lebih mudah untuk menemukan, sehingga proses atau jalannya pembelajaran itu perlu adanya perubahan dari buku misalnya menjadi digital seperti itu, sehingga kita perlu melakukan perubahan. Dan juga mungkin karakteristik dari murid zaman dahulu itu sangat berbeda dengan karakteristik dari murid sekarang, zaman sekarang. Dulu kita hanya mengenal informasi dari televisi, dari radio. Kalau sekarang itu menggunakan HP, internet. Nah, seperti itu. Sehingga kita perlu menyesuaikan kurikulum di
antara kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya itu adalah konten yang kita gunakan itu lebih banyak ke prakteknya, ya, lebih banyak ke visualnya, lebih banyak ke langsung terjun daripada hanya membaca teks saja dari buku. Misalnya ketika dulu pembelajaran IPA itu kita membaca buku menerangkan tentang apa, misalnya menerangkan tentang ekosistem, misalnya kita membaca buku menggambar menerangkan ini dimakan ini akan dilangsungkan lagi, kemudian misalnya tikus memakan padi. Nah, itu kita bisa langsung mempraktekkan kita dengan cara terjun langsung di lapangan. Kita lihat apakah ekosistem itu benar-benar berjalan, dan itu akan lebih masuk ke pemikirannya anak-anak daripada kita menjelaskan dengan cara hanya di gambar saja. Nah, untuk memulai kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan kita opsi untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yang mana KOSP ini disusun oleh masing-masing lembaga sesuai dengan karakteristik dari lingkungannya, dari karakteristik dari muridnya. Kalau misalnya kita di desa seperti ini, dekat pantai juga, kita bisa mengembangkan kurikulum KOSP sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berbeda dengan kurikulum KOSP yang ada di kota. Seperti itu. Komponen apa saja yang kita perlukan dalam membuat KOSP? Nah, yang pertama kita harus mengenali karakteristik dari satuan pendidikan kita. Kemudian kita menentukan visi dan misi dan juga tujuan. Kemudian setelah visi, misi dan tujuan sudah terbentuk sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan di wilayah kita, baru menentukan perencanaan pembelajaran. Mencakup apa saja alur dari tujuan pembelajaran tersebut, asesmen untuk ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu peorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila, serta sistem pendampingan, evaluasi dan pengembangan. Di sini kita di kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak materi atau pembagiannya. Ada intrakurikuler yang mencakup pembelajaran di kelas kita atau materi pelajaran itu, dan didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler dan juga proyek penguatan profil belajar Pancasila yang merupakan praktek langsung dari siswa agar dia memperoleh keterampilan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Sudah seperti ini. Demikian penjelasan saya tentang kurikulum. Untuk merefleksi dari pengetahuan yang telah saya sampaikan.
Oh, monggo yang ada bertanya. Ya, sudah bagus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wis dicop nih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada yang kita bahas, ada 3, yaitu yang pertama prinsip umum pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, yang pertama prinsip umum pembelajaran. Nah, prinsip umum pembelajaran ini ada 5. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi dengan prinsip pembelajaran ini dalam mempraktekkan pembelajaran di kurikulum merdeka, seorang guru tidak boleh hanya monoton pada konten yang ada di LKS. Misalkan di LKS ada beberapa bab, beberapa materi. Nah, kita ingin pokoknya satu LKS tuntas, satu bab harus tuntas berapa hari. Nah, di kurikulum merdeka itu tidak boleh mengejar ketuntasan tersebut, tapi lebih ke pembelajaran yang bermakna. Maksudnya bermakna itu tidak hanya di kita pada buku saja, tetapi juga praktek di lapangan, praktek menunjukkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian konteks kehidupan murid, misalnya di lingkungan kita sendiri. Misalnya murid kita berasal di Banyuwangi Selatan, jadi kita mengaitkan sesuatu yang ada di Banyuwangi Selatan yang pernah mereka lihat. Jangan mengaitkan sesuatu yang tidak
merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, CP ini atau capaian pembelajaran ini sama dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum K13. Capaian pembelajaran memuat kompetensi inti dan konten esensial. Maksudnya kompetensi inti itu yang materi yang ada di pelajaran tersebut. Sedangkan kompetensi inti itu ada 4 yang spiritual, sifat dan lain-lain itu. Ada pengetahuan, keterampilan. Kalau konten esensial itu seperti kita lebih ke proyek, lebih ke pelajaran itu dikaitkan dengan proyek-proyek yang menyambung dengan pelajaran yang kita ambil. Nah, ini contohnya. Misal dalam matematika ada konten isi bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data dan seterusnya. Nah, dalam pembelajarannya, misalkan dalam materi geometri. Nah, di sini ketika memberi materi itu harus bertahap sesuai umurnya atau sesuai fasenya. Seperti fase teori pembelajaran Van Geel dalam geometri. Misalkan fase pertama itu kita memperkenalkan bentuk-bentuk segi 4, lingkaran, segitiga, itu dengan mencontohkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalkan jam dinding, lingkaran, kemudian papan tulis, persegi, segi 4, dan seterusnya. Kemudian kalau tingkatan paling tinggi itu sudah tingkatan yang dia anak bisa menganalisis atau bisa berpikir lebih dalam dan tentang pembuktian bangun tersebut. Dasar pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini berdasarkan teori Jean Piaget yang bermakna dasar belajar adalah aktivitas anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget yaitu ada 4. Yang pertama tahap sensori motor, yaitu usia 18 sampai 24 bulan. Sensori motor ini anak suka menyentuh, mendengarkan, meraba, dan seperti itu. Dia tertarik dengan hal-hal yang dengan bentuk-bentuk yang menarik. Kemudian tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak masih suka dengan hal-hal yang visual, tapi dia juga bisa berpikir dengan logis, namun kognitifnya belum berjalan sempurna. Kemudian operasional konkret. Nah, ini adalah tahap pematangan dari kognitif anak. Kemudian tahap operasional formal, ini adalah tahap yang menurut Piaget ini adalah usia yang matang, tahap yang paling matang dari seorang anak untuk dapat dia berpikir kognitif dengan baik. Nah, selain teori Piaget, dasar pembelajaran kurikulum merdeka ini juga mengambil dari teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang bermakna belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Kemampuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, nah tujuannya seperti ini. Murid aktif menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitif. Sedangkan tujuan yang diambil dari teori konstruktivisme itu yaitu untuk membangun kepahaman dengan menciptakan sebuah karya. Murid harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kalau di kurikulum sebelumnya tingkat berpikir kognitif anak itu paling tinggi yaitu di 1 atau bisa disebut C6, yaitu mencipta. Mencipta itu biasanya seorang anak bisa membuat hasil karya, membuat denah atau menciptakan sesuatu. Itu adalah kognitif anak paling tinggi di kurikulum sebelumnya. Namun pada kurikulum merdeka atau yang mengadopsi dengan teori konstruktivisme, anak mencapai kognitif paling tinggi itu di bagian memahami.
atau C2. Nah, menurut kurikulum Merdeka C2 ini dia sudah kognitif yang paling tinggi, yang sudah kognitifnya itu sudah matang. Kompetensi dalam capaian pembelajaran memakai pendekatan konstruktivisme, bukan taksonomi Bloom. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak menganut taksonomi Bloom, tapi lebih ke teori pendekatan konstruktivisme. Nah, ini adalah gambaran dari mind map proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran kurikulum. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase. Yang pertama, memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid. Yang kedua, memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Jadi dalam pembelajarannya kita tidak terburu-buru oleh misalkan materi ini 3 pertemuan, 3 JP, 4 JP, 5 JP. Kita tidak boleh harus tertargetkan dengan itu, tapi kita harus lebih bermakna. Jadi hati-hati, yang penting anak itu paham melalui praktek-praktek yang di luar, bukan hanya monoton dari bacaan LKS atau buku yang lainnya. Jadi lebih ke penerapannya. Kemudian guru juga tidak terburu-buru dalam waktunya. Jadi memberikan waktu luang kepada guru itu lebih santai dalam pembelajaran. Tidak harus menuntut materi ini harus selesai 2 minggu, materi ini harus selesai dalam 1 bulan. Kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai alur untuk satu fase yang disebut ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kurikulum sebelumnya ada asesmen sikap, pengetahuan, keterampilan, itu dipecah-pecah menjadi satu-satu. Namun dalam kurikulum Merdeka ini sikap, pengetahuan, keterampilan dalam asesmennya itu dijadikan satu. Jadi dalam penilaian tidak disendirikan sikap, pengetahuan, keterampilan, namun langsung ketika ini dijadikan satu dalam asesmen. Asesmen cukup melihat pada capaian pembelajaran. Oke, ini berikut adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 kategori profil pelajar Pancasila, yaitu yang nomor satu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, kelima bergotong royong, yang keenam berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru harus memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, menalar kritis, mengasosiasi dan mengkomunikasikan temuannya. Jadi dalam pembelajaran kita tidak harus mematok pada LKS, tapi guru bisa menyiapkan seperti LKPD yang di situ menuntun siswa untuk, kalau misal di matematika, untuk membuktikan sebuah rumus. Jadi ada tuntunan dan petunjuk-petunjuk dalam memecahkan suatu rumus tersebut. Jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian ada poin bertanya, kemudian ada silakan amati, kemudian apa informasi yang Anda dapat. Nah, itu harus memuat tentang mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata dan menalar kritis dan seterusnya. Pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil belajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam membuat proyek dalam kurikulum Merdeka ini tidak harus satu mata pelajaran satu, tapi bisa saja guru pengampu mata pelajaran itu berkolaborasi, menugaskan siswa untuk membuat suatu karya atau proyek dengan gabungan beberapa mata pelajaran yang di dalamnya nanti mengandung gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Jadi proyek tersebut harus memuat pokok-pokok berikut. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada sesi diskusi?
fasilitator siapapun boleh menjawab yang tahu. Soalnya saya sendiri bingung. Oke, kita berdiskusi bersama. Bacaan Pak, bacaan. Masalah asesmen Bu. Soalnya kan di KM itu kalau saya baca di artikel dari tulisan-tulisan di internet kan penekanannya itu di pemahaman. Terus saya pernah baca juga di e-book itu ada yang mengatakan bahwa asesmen di IKM itu bukan orientasi nilai lagi. Jadi tidak ada orientasi nilai. Nah itu kan sesuatu yang sangat bertolak belakang kalau saya melihatnya. Nah itu gimana menilai siswa yang pakai kurikulum IKM gak ada nilai tapi pemahaman. Rate-nya pemahaman ini seperti apa? Mungkin rate-nya atau rate-nya itu seperti apa? Mungkin ada penjelasan. Itu dari kemarin saya bingung. Mungkin bisa menjelaskan. Maksudnya kalau biasanya kan pengetahuan dari soal-soal. Nah, kalau IKM ini dari apanya gitu ya Pak? Dari Kan apa pemahaman itu? yang ditekankan kan pemahaman. Betul. Nah itu pemahaman itu kayak apa? Nah, saya juga bacanya kan harus memahami dari pemahaman. Nah itu cara asesmennya juga belum tahu. Itu nanti bentuknya dari project apa dari soal-soal tentang apa yang kamu ketahui. Nah, kalau balik ke project kan masih ada nilai nanti. Iya. Nah, tapi saya baca penekanannya itu bukan nilai. Dalam bentuk apa terus Pak? Nah itu yang saya bingungkan. Kurang paham juga tadi. Pak, apa mungkin gak dari nilai angka tapi dari nilai Mungkin deskriptif gitu ya mungkin ya. kan Iya, A deskriptif. A besar AB atau B Oh seperti itu. Berarti bukan angka-angka 80, 90 gitu. ya aja sudah. Apa aja sih yang bisa menekan? Iya. Soalnya kita bisa sama-sama belajar. Oke. Mungkin teman-teman kalau menemukan jawaban saya bisa beritahu. Moga Pak Ajes. Iya jawabannya ya. Jawaban awal yang mungkin kita belajar itu profil pelajar itu loh, profil peserta didik itu loh, dilakukan dengan cara asesmen diagnostik atau asesmen awal. Misalkan ada sadurunge belajar itu nilai arek-arek iki sampai kok ngendi pengertiane sekolahan sebelumnya, asesmen diagnostik kan ngono iku. Atau tanya materi yang sebelumnya itu sampai mana. Nah, misalkan aku ngomong nih komputer, arek-arek iki paham ora tak jak ngomong ngene iki. Jadi dinilai dulu, terus di pembelajaran berdiferensiasi barang itu kan juga di kelompok-kelompok nih arek. Asesmen awal nih ini. Itu tetap pakai angka-angka sebenarnya, cuman kita nanti menyendirikan, mengelompokkan murid-murid ilmu. Oh iki arek iki tingkate gur nganu tok arek iki, paham tok. Oh iki sih sampai teko kene arek iki. Dadi yang di arek iki lek gur iso pengertian tok. Nah iku dhewe terus gimana nganune? Apa solusinya? Apa terus dilanjutkan dek jenjang selanjutnya istilahnya piye ya? Arek iki ngerti bahane korek, diwarai gawe ning korek akhirnya. Terus nek sing sitoke wis iso gawe korek, berarti digawe perkembangane korek iku mung digawe apa neh, digawe tindak lanjute meneh. Ya ditingkatkan lah ini. Oh, berarti bisa jadi antara si A sama si B itu berbeda, Pak? Berbeda, makanya pembelajaran berdiferensiasi ning kono apa lek ngarani asesmen awal profil pelajar itu loh, nanti profil peserta didik itu dikelompokkan nanti. Dewe tadi lek ngarani saiki kan apa penekanan BK itu loh. Jadi nggak harus ditekankan ke guru BK sih, ndak. Guru ya butuh belajar ngono iku mau, belajar memahami karakteristik siswane dhewe. Jadi kok untuk bentuk anune dek PMM juga ada sebenarnya. Oh iki si A si B itu sampai teko ndi nganune pemahamane ning pelajarane dhewe. Oh sudah mencukupi, berarti ya kok dikelompokne ning si A, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Penanganane ngoten niku kados. Belum tentu mereka itu sampai finish sampai finishnya belum tentu sama tempatnya toh.
dari waktu. Nggih. Tetep sama, Bu. Contohnya sampeanmu apa ya? Aku ngomongne emu lho, Bu, apa jenenge? CP. Nah, nah, anu, next. Nah, itu loh. Misalkan tetap pakai ring ini penilaiannya. Misalkan dek iku paham bilangan iku mau neng pengertian tok. Yang si B sudah sampai menerapkan. Sampai nah itu kok ya berarti arek iku ya harus teko kono, Bu. Anu nih, sampai teko kono pemahamane ning arek-arek iku. Nah terus langsung kulek terus wayahe wis aljabar yo, aljabar. Begitu kan nek menurut saya loh. Semua sama sampai penerapan. Iya, Bu. Soalnya kok lek ya mungkin nek misalkan penerapannya gur areke gur isone sampai segitu ya segitu wae gak usah dipaksa. Oh, awakmu kudu ngene. Anu kan ndak to. Kabeh kudune seragam iso kan ndak. Iya, buat kelompok dhewe. Oh, biasanya iku nek aku mencoba kemarin ya anak-anak itu ternyata mereka itu memang ngegrup-grup dhewe. Oh, arek-arek iki sing bagian iki kaya kelompoke rono. Kaya gur kon gawe apa ngono. Ya ngopo iki sing dilalai yo rada gak nganu gak nang dadi ngono yo enek memang. Lek sing kelompok ngene yo ngegrup biasanya ndek kerjasamane yo apik. Heeh. Iki ngegrup dhewe memang anu goleki komunitas dhewe lah. Di samping dhewe memberikan anu checklist. Oh, ternyata iki lek ndek kene areke komunikasine ndek kanca-kancane kurang tapi ngegrupe ndek sini. Berarti itu kan iso nular ning kancane. Mungkin seperti itu yang bisa saya bantu jawab. Ya. Mungkin sama mungkin ada lagi yang ditanyakan? Mungkin ada lagi, monggo berdiskusi bersama-sama. Jika tidak ada, saya tutup. Banyak pawang. Sudah? Jika tidak ada pertanyaan, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duet. Nggih. Berarti kosnya mau setiap sekolah berbeda no, Pak? Iya. Tergantung kemampuan siswanya. Yang paling ditekankan kan membuat profil siswa. Ning Oh, kosnya mau, Pak? iya semuanya. Neng RPP juga menyantumkan profil siswa. Jadi muridku ngene. Ya jenenge kuwi SMKN unggulan. Enggak, terus kan ini Pak, pengaruhnya ning kitab sucine sekolah kurikulumnya. Nah terus Pak, dari KTSP kita berubah ning kos. Nah kos itu apa yang kita unggulkan dari kosnya itu loh, Pak? Iya enggak? Yo hampir sama sebenarnya. Cuma Kan ini Pak, ganti berarti istilah. aku ambil PDRT kan saling berdekatan. Apakah juga hampir sama? Biografinya kan cedek gitu Pak. Lo profil siswane kan belum tentu sama Iya. karo anu barang. Karo fasilitas barang kan juga gak padha. Tetep masih sih
tahun 44 sih kan. Tahun 24 itu kan masih Iya, masih bayang-bayang. ya, kalau oke dilanjut kalau oke. Nanti kalau enggak balik deh K13 Kak? Kayaknya gak mungkin, Bu. Atau K24? Mestinya wis lain lagi. Pangkat digas. Padahal merdeka revisi no. Cuman bayangin saya guru penggerak piro wisan. Oke. Terus wis mereformasi anu apa sekolahan-sekolahan piro wisan. Sing negeri-negeri lho. Sekolah-sekolah negeri-negeri Swasta wis sakit ikut guru penggerak. swasta lho bisa malah akeh swasta. Sing negeri ku kan wajib malah Bu, sing PKK baru-baru langsung ditekankan nek kono. Mbak Naimah, ayo maju. Ayo, buat. Saya itu dari kemarin masih sanksi sama pemahaman itu. Soalnya kalau mapel eksa kayak matematika kan bisa kelihatan ya, nah ini Kelihatan. paham, ini enggak. Kalau sosial itu sulit sekali ngerti sing arek iki paham apa ora, ono sing bantu-bantu. Itu kan susah banget itu. Tes lisan. Hah? Tes lisan. Enggak. Di tes lisan pun Bu sangat tergantung sikon, kondisi mental. Itu kalau ya anak-anak kalau tes lisan itu rata-rata kalau moodnya bagus jawabnya enak. Kan itu gak bisa dijadikan pagu untuk mengukur pemahaman anak. Apalagi terus satu mapel tim gurunya. Gak mungkin tapi Pak ya kalau IKM ini satu mapel diampu 2 guru itu mungkin apa enggak Pak? Masih mungkin, Pak. Lah itu kan subjektif nanti menurut guru yang Satu mapel 2 guru. Nah, tidak. Ya sih mungkin toh. Sih mungkin toh panggilan. Apa nih? Ya paling kok iso lelek memang kelasnya sih cukup. Lelek kelasnya wakeh kan gak mungkin wong sitok. Kelasnya oke terus jame nganu masa wong sitok. Lek gene dhewe wong sitok sih cukup. Kan nanti subjektif banget kalau satu mapel gurunya 2 menurut guru A hari ini paham, kalau guru B kurang paham. Itu kok satu mapel Pak? Satu mapel satu kelas berarti tidak kena Pak? Oh, gitu. Lah satu mapel beda kelas kan? Beda bisa. Pangga beda ya kanune ya areke ya. Oke. Oke. Tak kira nganu satu sekolahan. Ya. Kemarin itu pernah belajar itu loh pengelompokan gawe LKPD pengelompokan berdiferensiasi loh. Itu terus di 3 macam lah. Arek iki seneng maca berarti engko mlayune ning kene. Iku lek sing kinestetik sing arek seneng gerak, seneng teka-teki, engko dhewe neh. Anu nggih rute soal lek ngarane. Nek di Google Form kan bisa. Lek arek jawab iki berarti iku rene. Pertanyaan kelanjutannya rene. Lek gak paham berarti ya wis mandek ning ganti sing anu pertanyaan yang lebih relevan. Lek sing arek iki ning tingkat ini paham terus sampai dek dan tingkatan selanjutnya. Ayo sapa neh duet. Oke. Apa sudah cukup? Sebelumnya kan Bu. 11.